Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini penuh berkah insya Allah. Minggu ini juga insya Allah penuh dengan keberkahan. Dan kita berharap minggu-minggu besok pun senantiasa Allah berikan keberkahan buat kita semua insya Allah. Yang masih di jalan gak apa-apa, nanti sambil jalan kita tunggu saja. Selanjutnya salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada orang-orang yang senantiasa cinta kepada beliau dan berharap nanti mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbal. Wal alamin. Baik, semuanya sudah semangat, semua sudah sehat. Hari ini bagian ketiga kita lanjut setelah kemarin bagian pertama company profile, yang kedua kemarin kita bahas tentang apa namanya unsur-unsur di dalam sebuah paket umroh ya, yang mempengaruhi harga dan sebagainya. Hari ini kita akan bahas dengan tema memulai syiar Baitullah. Mulai syiar Baitullah. Kalau Bu Sri udah mulai ya. Saya dengar, Pak. Siap. Insya Allah mudah-mudahan dengan materi yang ketiga ini semuanya sudah bisa siap dan mulai untuk syiar Baitullah, nggak pakai ragu ya. Oke, kita mulai. Satu yang paling penting yang harus dipahami adalah karena yang mau kita pasarkan adalah produk haji dan umroh, maka kita harus paham dulu siapa target pasar kita, gitu kan? Nah, coba sambil nunggu atau sambil iseng lah. Siapa target pasar kita, Bu Sri? Kalau saya pertama mungkin seperti lingkaran obat nyamuk ya. Yang jelas yang terdekat dulu dengan saya, misalnya keluarga, saudara, saudara saya, saudara suami. Setelah itu baru beranjak ke lingkungan, yaitu majelis-majelis taklim. Kemudian kan dari majelis taklim itu biasanya dapat referensi-referensi gitu, Pak. Kalau saya Pak Ampe. Oke, nggak apa-apa. Sebagai pembuka, kita samain dulu ya. Kita samain dulu bahwa keberadaan kita di Al-Sofa untuk mensyiarkan Baitullah, untuk mensiarkan haji dan umroh, untuk mendakwahkan haji dan umroh. Siapa target pasarnya? Target pasarnya adalah ini. Ah, ya, semua orang Islam. Islam, betul Pak. Nah, cuman kadangkala begini juga. Nanti di lapangan nih kalau kadangkala kita ini suka membatasi diri. Kadangkala kita suka melihat casing, ya. Ketika kita ngajak orang ke tanah suci itu misalnya, wah, kalau nggak pakai mobil nih, kayaknya kecil nih peluangnya, gitu kan? Itu. Atau misalnya melihat, ah, ini cuma dagang bakso nih. Nggak mungkin kayaknya nih kalau diajak umroh nih, nggak prospek banget lah gitu bahasanya gitu ya. Nah,
Saran saya, mulai hari ini kita hilangkan asumsi-asumsi itu ya. Kita hilangkan asumsi-asumsi itu. Kenapa? Karena di lapangan itu, Bu, Pak, belum tentu orang kaya, orang mampu, orang punya harta, diajak ke Baitullah pun mau. Ya, banyak aja alasannya. Gitu. Ya, malah sebaliknya, ada orang yang kita anggap apa iya ya dia mampu, justru bisa jadi dia yang lebih cepat menerima informasi kita atau menerima dakwah kita. Contoh nih, baru aja 4 hari yang lalu ada salah satu agen saya di Depok itu membawa calon jemaah ke kantor, Masya Allah. Dia bawa duit 13 juta, Bu, langsung DP umroh. Pekerjaannya apa? Itu tukang sayur keliling, pakai gerobak, ibu-ibu tukang sayur keliling. Didakwahi sama agen saya, tiba-tiba langsung dapat hidayah. Dia bongkar tabungannya, dia bawa duit 13 juta langsung ke kantor, DP dia umroh untuk berangkat tanggal 21 Januari. Masya Allah. Nih, Bu. Jadi nanti di lapangan nih kita jangan sampai kalau kalau kata bahasa orang asing tuh gini, don't look apa ya? By the cover gitu ya. Ada istilah gitu ya. Jangan jangan lihat orang dari penampilan luarnya gitu ya. Karena urusan ke Baitullah ini bukan uang dulu sebenarnya yang mau disentuh, tapi hatinya gitu. Dia punya uang banyak sekalipun kalau hatinya belum connect ke Baitullah, gak akan bisa menerima. Banyak aja alasannya. Tapi ada orang yang uangnya pas-pasan, tapi ketika dia connect ke Baitullah, dia dapat hidayah, dia akan berangkat duluan. Itu, Masya Allah. Jadi ini salah satu koridor yang harus kita pegang. Nanti dalam syiar tuh jangan pilih-pilih ya. Jangan pilih-pilih, jangan lihat orang dari penampilannya gitu ya. Jangan sampai kita berprasangka yang kurang baik kepada sesama muslim ya. Sampaikan aja. Urusan nanti bagaimana dia dapat rezeki itu urusan Allah gitu ya. Itu. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Oke. Nah, baru nanti kita persempit nih. Kalau semua orang Islam kan repot nih, ya. Maka dari itu nanti target pasar kita untuk haji dan umroh ini kita persempit dulu. Betul tadi kata Bu Sri, kita cari yang mudah dulu. Siapa yang mudah? Satu, teman kita, ya kan? Gitu. Bu Sri, berapa punya teman, Bu? Alhamdulillah banyak, Pak. Bisa kehitung nggak? Berapa digit? 2 digit apa 3 digit? Aduh, nggak bisa, saya nggak bisa menghitung, Pak Amri. Kalau lihat di HP itu minimal 3 digit itu. Iya, 100 mah ada itu kan? 200 serat ada. ada Pak di kontak saya saja 3027, Pak. Nah, udah 4 digit itu Bu. 4 digit. Nah, Karena saya nyimpannya di email, Pak. iya, artinya kita punya relasi pertemanan 4 digit ribuan orang itu kan? Iya, Katakanlah alhamdulillah. 80%-nya Muslim. Ya udah itu target kita, gitu kan? Betul, Pak. Itu, Masya Allah. Ya, jadi teman-teman kita. Nanti cara-caranya akan kita kupas satu-satu. Terus yang kedua, apa itu? Saudara. Hmm, Bu Sri lagi deh. Saya ke Bu Sri aja deh yang biar ini, biar semangat Bu Sri juga. Di slide ini Bu Sri dulu. Bu Sri, saudaranya ada berapa Ya, Bu? Pak. Kenapa, Pak?
Saudaranya ada berapa? Saudara saya. Hmm. Saudara saya kalau dari suami juga saya nggak bisa menghitung. Kalau dari saya sendiri kan Banyak ya. banyak, terutama sekali dibilang saudara kan, kaum Ini Bu, muslim juga saudara, Pak. dari suami, dari istri paman, dari bibi, dari mertua, dari sepupu, ya. Wah, Ya, dan itu bisa dilihat waktu Idul Fitri. Kan kalau iya, lebaran, Pak. biasanya sebagian orang kumpul di satu tempat, ya kan? Betul, Oh, itu biasanya kumpulnya itu Masya Allah, udah cucunya aja kadang udah nggak kehitung gitu kan. betul. Itu target pasar kita, Masya Allah. Ya, jadi nggak usah mikir yang jauh-jauh dulu. Oke, yang ketiga, apa Bu? Tetangga ya. Ah, iya. Nah, Bu Sri berapa punya tetangga Bu? Satu RW aja di sini ada 130 orang loh, Pak. Satu RT. RT itu bukan RW. Iya, satu RT. Hmm, 130 orang kurang lebihnya ya, Pak. Insya Allah. Belum lagi RT sebelah kiri, belum RT sebelah kanan, ya kan? Belum Betul, Pak. lagi, belum lagi Ibu sebelum di sini tinggal di mana? Saya di Cilodong, di Nah, Depok, di Cilodong. Ya, pernah kan pindah-pindah punya tetangga kan? punya, Pak. Tuh banyak banget, ya. Kan? Betul, Pak. Kebayang ya, kebayang. Nah, baru nanti setelah yang tiga ini kita tambahin dengan kenalan baru, gitu ya. Nah, salah satu aktivitas kita ini sebagai pensiar Baitullah harus aktif mencari kenalan baru ya, Iya, Pak. harus aktif tuh. Tiada hari tanpa kenalan baru, bahasanya gitulah, ya. Itu supaya jadi oke ya, dari sini ya. Jadi target kita sekali lagi teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita baru kenalan. Kan kalau bicara teman ini luas banget tuh. Ada teman SD, ya kan? Teman Iya, SMP, teman SMA, teman kuliah, teman jogging, teman ngaji, teman arisan, senam. teman puluh banyak banget dah, gitu ya. Subhanallah. Nah itu semua jadi target pasar kita insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi jalan. Jadi nggak sulit sebenarnya masarin umur. Oke, kita lanjut. Baik, Pak. Nah setelah kita tahu sasarannya, sekarang tekniknya gimana gitu kan? Teknik memasarkan umrohnya gimana? Nah itu ada dua. Yang pertama yang kanan itu konvensional dulu ya, konvensional. Baru nanti yang kiri ada secara digital. Karena sekarang dunianya udah zaman dunia digital, mau nggak mau kita harus berhadapan dengan dunia digital, dan mau nggak mau kita juga harus kecemplung di dalam dunia digital, dan kita manfaatkan dunia digital ini untuk salah satunya buat media dakwah kita, ya, media dakwah, media mengajak mereka umroh, mengajak mereka haji, gitu. Caranya gimana? Nanti kita bahas. Kita bahas dulu yang pertama yang konvensional, karena mau tidak mau, saya harus mewajibkan yang konvensional ini harus dijalankan juga, gitu ya. Selain nanti yang digital, kita harus jalankan yang konvensional. Gimana caranya menjalankan secara konvensional untuk memasarkan haji dan umrohnya Asofa? Yang pertama, kita semua harus mulai action. Apa ini? Pasang Pasang spanduk spanduk di di rumah. rumah, atau kalau punya warung, punya tempat usaha, punya kantor, pasang ya. Ini penting. Kenapa? Buat branding, buat orang supaya tahu, "Wih, ini ada ini ya di sini, ya. Bisa daftar umroh di sini, bisa daftar haji di sini."
Besok-besok mau nanya-nanya, mau ngobrol, syukur-syukur langsung daftar, gitu kan? Saya sudah siapkan spanduknya dalam bentuk digital. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau pasang spanduk segera boleh langsung pesan ya. Nanti karena kita jaraknya jauh-jauh, saya siapkan digitalnya aja. Nanti tinggal dicetak, ya dicetak. Ini di bagian sini nih, di bagian hijau yang ada HP-nya ini nomor telepon, ya, nomor telepon. Terus yang di sampingnya nanti boleh ditulis nama nih, yang di bagian putih situ, ya, gitu. Jadi ada nama dan nomor telepon. Ini ukurannya 3x1, ya. Kan ini bisa nanti bisa kita kasih linknya, tinggal di download, dipercetakan, tinggal tambahin nama sama nomor HP, ya, cetak lalu pajang deh di rumah, insya Allah, ya. Tahu, ya. Terus desain yang kedua ada juga nih. Desain yang kedua seperti ini. Nah, Biro Perjalanan Umroh dan Haji As-Sofa Tour and Travel, informasi dan pendaftaran, ya. Silakan mau format yang mana nanti kita siapkan. Nah, tinggal nanti di sini ada kolom lah buat ini ya. Nanti saya bikinin kolom buat naruh nama sama nomor HP. Itu. Ada yang udah pasang belum nih? Teman yang lama bergabung sudah pasang? Saya dulu sempat pasang, Pak. Terus karena apa itu bangun bikin pagar, jadi saya lepas dulu. Oke, siap. Ya, ya waktu yang bersama dengan Ibu Mimi itu loh, Pak. Oh iya iya iya. Siap. Ya. Oke, udah ya. Jadi pasang spanduk, insya Allah dengan pasang spanduk nih orang lalu lalang akan tahu di sini salah satu biro, di sini salah satu mitra atau agen umroh. Nanti siapa tahu nanti dia ngobrol, dia tanya-tanya, ya udah kita jelaskan semuanya, ya. Itu mudah-mudahan jadi salah satu alat kita untuk promosi, ya. Oke. Yang kedua, kita mengharapkan semua mitra itu punya kartu nama, ya. Kalau brosur, saya nggak terlalu mewajibkan sih. Yang brosur itu brosur cetak ya, karena sekarang apa-apa udah sistem handphone, udah digital gitu kan. Nah, rata-rata orang punya handphone. Jadi brosur ini, kalaupun kita siapkan brosur cetak, nggak usah banyak-banyak. Karena nanti kalau kita sudah punya nomor HP seseorang, itu brosurnya tinggal kita kirim aja pakai WA gitu. Ya, lebih efisien, lebih irit itu. Tapi kalaupun mau cetak, kalau misalnya ada event-event tertentu misalnya ya, Bapak Ibu cetak misalnya 1 rim, lalu buat dibagi-bagi silahkan. Itu enggak ada masalah. Brosur-brosur yang ada di grup itu semuanya bisa dicetak ya. Itu. Tinggal nanti cari percetakannya berapa harganya, itu tinggal disesuaikan aja ya dengan budget. Itu. Oke. Nah, kartu nama juga ini udah saya siapin nih. Desainnya seperti ini. Silahkan nanti kalau yang mau kita udah siapkan linknya. Nanti kosong seperti ini ya. Nih kosong seperti ini. Nanti dipercetakan tinggal nambahin nama sama nomor HP. Seperti ini. Ini yang kosongnya. Nanti dipercetakan tinggal bilang, Pak atau Mas, tolong tambahin nama sama nomor HP seperti ini. Ya, jabatannya saya bikin manajer area. Tuh ya keren ya, manajer area. Jadi bukan agent, bukan mitra, bukan manajer area. Jadi kayak Bu Sri, manajer area Cibinong. Weh, gitu ya. Keren. Keren. Iya, nanti Pak Rangga di mana Pak Rangga?
saya manajer area sini gitu. Terus Pak Damanhuri di mana Pak Damanhuri? Di Tangerang. Tangerang. Saya manajer area Tangerang. Oh gitu ya. Jadi biar biar ini kita biar biar tambah pede gitu ya. Gitu, insya Allah. Oke. Nanti silakan. Ini bentuk kartu namanya seperti ini. Nanti udah bisa di-download. Tinggal bawa ke percetakan. Kalau di Cibinong nyetak kartu nama murah, cuma 15.000. Ya, nggak tahu di tempat lain. Ya paling 20 ribuan, 25 ribu lah ya. Itu. Isinya bisa 100. Insya Allah. Nah, cuman nanti saran saya, kalau sudah punya kartu nama 100 nih, jangan main dibagi-bagiin kayak sales itu ya. Kayak sales motor ya. Kita harus punya target. Satu box isi 100. Kalau kita sebar, maka di HP kita harus nambah 100 nomor. Itu baru mantep. Tapi kalau cuma kita sebar-sebar tiap hari tapi nggak dapat nomor orang, ngapain? Gitu. Jadi kartu nama ini salah satu alat untuk kita mendapatkan nomor kontak orang lain. Gitu. Ya, jadi kalau 1 bulan 100 kartu nama bisa habis, berarti sebulan bisa dapat 100 nomor baru. 2 bulan 200, 3 bulan 300, kalau setahun 1.200 gitu ya, Insya Allah. Nah orangnya campuran nggak apa-apa ya, pokoknya selama dia Muslim tukar kartu nama, minta nomor dia, rekam. Buat apa? Buat kita nanti berbagi informasi as-sofa kepada mereka. Gitu ya. Oke. Yang ke berikutnya, marketing secara konvensional. Aktivitasnya adalah rajin-rajinlah mendatangi teman, saudara, dan tetangga. Nah, gitu ya. Rajin-rajin datang, silaturahim, ngobrol gitu. Cuman saya mau kasih saran ya, kalau mau datangin teman, apalagi teman ini yang sudah setahun nggak jumpa, atau setahun lebih nggak jumpa, itu begitu datang jangan langsung nawarin umroh ya. Jangan langsung nawarin umroh. Nanti di dalam pikiran dia langsung begini, oh, lu datang sini ada maksudnya nih, gitu kan? Jangan. Jadi silaturahmi aja dulu, ngobrol biasa, gimana keluarga, gimana pekerjaan, kondisi gimana. Habis itu pulang, ya. Nanti minggu depan datang lagi. Nah, nanti ketika ada momen, misalnya teman kita ini udah langsung nanya, misalnya, Bu Sri, aktivitasnya apa ini sekarang? Nah, di situ baru masuk. Ya, ketika teman kita mulai nanya, Bu Sri atau apa, Pak Rangga atau Bu Erna, kegiatannya apa? Masuklah di situ, jelasin. Gitu, ya, jangan ujuk-ujuk datang udah setahun nggak ketemu, kita datang langsung bilang, Jeng, aku sekarang di Asofa, aku nih salah satunya Syiar Baitullah, aku jualan umroh, aku mau ngajak kamu umroh, nih flyernya harganya segini-gini. Oh jangan, ya, jangan seperti itu. Jadi bangun dulu silaturahim yang sudah lepas selama 1 tahun. Bangun dulu silaturahimnya, nanti ketika ada momen baru masuk. Ya, Insya Allah itu akan lebih ngena daripada kita datang ujuk-ujuk udah setahun nggak ketemu, datang jualan, sales, gitu ya. Dia nanti pas datang kedua, begitu mau janjian biasanya banyak aja alasannya nggak mau ketemu kita tuh, ya, seperti itu. Paham ya? Insya Allah. Oke, berikutnya teman-teman mitra As-Sofa harus rajin mendatangi majelis taklim atau DKM masjid, mendatangi para ustadz, kenalan, silaturahim, ya. Kemudian ikut pengajiannya, kalau dia memang ada pengajian, ikut dulu, lihat situasi. Nanti setelah ada momen, baru kenalkan siapa kita. Kenalkan
kita dari mana, apa kegiatan kita, kenalkan. Ya, nanti suatu saat misalnya ada kesempatan si ketua majelis taklimnya bilang, oh iya Bu Sri, boleh dong datangin orang travel jelasin tentang haji dan umroh. Siapa tahu jemaah majelis taklim kita ada yang tergugah. Nah, itu baru kita masuk nanti. Ya, seperti itu. Pak. Oke, paham ya? Nah, yang berikutnya, marketing secara konvensional yang sangat-sangat powerful, sangat efektif, karena ini saya dulu lakukan waktu di Travel Armina Reka, dan Armina Reka dulu besar itu karena kegiatan semacam ini. Jadi kita ngundang teman, tetangga, atau siapapun yang kita kenal ke sebuah event, acara Asofa, di mana nanti di acara itu ada yang menjelaskan tentang Asofa, ada yang menjelaskan tentang umrohnya, produknya, sampai akhirnya nanti memotivasi supaya mereka ikut mendaftar. Gitu. Kalau bahasa ininya seminar lah ya, seminar haji umroh. Gitu. Nah, ini pengalaman berdasarkan saya beberapa 7 tahun di Armina Reka, sangat-sangat powerful. Gitu ya. Nah, makanya di Asofa juga, alhamdulillah, kita sudah rutinkan nih setiap hari Sabtu. Nah, besok hari Sabtu jam 9 sampai zuhur itu kita adakan seminar Asofa, di mana agent silakan datang bawa calon jemaahnya. Ya, taruh calon jemaahnya di kantor, nanti kita bikin di lantai 3. Udah, nanti siapa yang bicara tuh, misalnya saya gitu ya. Kita presentasi selama kurang lebih 1,5 jam, ujungnya akan kita closingkan langsung. Dan rata-rata orang kalau sudah masuk di kantor Asofa, di ruang presentasi, insya Allah 99% daftar. Nah, ya, beneran. Jadi selama ini kita lakukan seperti itu, udah banyak yang daftar. Bahkan yang tadi yang daftar yang nggak percaya apakah bisa, Masya Allah, sekarang tabungannya di kantor tuh udah ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Coba bayangkan, padahal awalnya mereka nggak yakin. Tapi setelah didorong, dikasih motivasi, dikasih pengertian, ternyata semangatnya timbul tuh. Alhamdulillah. Ada sekitar, sekarang tuh ada sekitar 20 orang ya yang sedang proses, Masya Allah. Dari kegiatan yang kita lakukan setiap hari Sabtu. Nah, besok juga kebetulan ada, monggo teman-teman yang hadir di Zoom ini, kalau nggak jauh-jauh dari kantor Asofa di Kalimantan, di Kalimalang, monggo silakan datang, kita akan bikin acara ya. Nanti kalau ada kantor lain, misalnya di tempat lain yang sudah buka perwakilan, salah satunya kita mau buka perwakilan di Cilengsi, insya Allah bulan depan sudah mulai. Di Cilengsi nanti mau kita garap ya, sama Pak Iman namanya, dia sudah sepakat mau bikin perwakilan di Cilengsi. Pak Senli, lewat ya, apa ya? Bikin di Depok dong. Di Depok, boleh, siap. Nanti kita kumpulin orang-orang Depok ya. Mbak Sally kalau punya komunitas apa, saya siap. Kita garap di Depok. Ya, Insya Allah. Nah, Mbak Sally lagi semangat nih. Oke, saya terima tantangannya. Siap, Mbak Sally. Kita garap Depok. Yuk, monggo. Insya Allah, saya siap. Ya, Depok sama Cibinong nggak jauh tuh, sama Bu Sri. Cikaret tinggal tembus aja. Iya Pak, Ya. paling terus aja lewat Pondok Rajek. Kok Pondok Bukan, Pucung. lewat ini, lewat Cikaret itu. Ya. Iya lurus terus.
lewat Pasar Pucung, Pak. Ya, Ketemu. ini Bu Sri sama Mbak Sherly ini sebenarnya nggak jauh nih, dekat Oh satu iya. satu jalur, ya. Gak apa, nanti kita bikin ya, Insya Allah, mudah-mudahan kalau mudah. Ya. Nah, khusus yang di pusat kita sudah sepakat bikin hari Sabtu, ya. Nanti bulan depan kita akan buka kantor perwakilan di Cilengsi, kita bikin juga di sana. Nah, nanti tinggal daerah mana lagi yang mau buka, kita akan bikin. Insya Allah, mudah-mudahan makin berkembang ya. Tuh. Yang belum pernah datang, bolehlah besok datang jam 9. Acaranya sih mulainya jam 10, tapi jam 9 udah datang biar nggak terlalu capek gitu ya. Jadi ini kan, kita bisa lihat gimana cara kita menjelaskan sampai mengclosingkan ya. Itu orang yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran. Orang yang tadinya nggak mau jadi mau. Orang yang tadinya nggak yakin jadi yakin, insya Allah. Ya, itu ada triknya semua. Ya, Bismillah. Oke, ada pertanyaan dulu yang konvensional? Mbak Sherly nanti bikin spanduk ya. Nggak apa-apa, di depannya ada spanduk umroh juga, nggak apa-apa. Siap. di, di depannya ada travel, pasang spanduk juga nggak apa-apa. Namanya persaingan sehat, insya Allah. Iya, Iya, nggak usah khawatir. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada, Pak, sedikit. Monggo. Tadi itu kan apa cara-cara kita syiar itu kan ada yang ke DKM, Hmm, itu lewat DKM ataupun Pak Ustadz. Nah, mayoritas di daerah saya itu yang dekat di lingkungan Pak RT RW tentunya ya Pak. Itu kan Pak Ustadz, ada beberapa Pak Ustadz, bukan Ustazah tapi Pak Ustadz ya. Itu untuk prolognya itu bagaimana ya Pak? Kalau mau ke Pak Ustadz yang terkenal jemaahnya sangat banyak gitu Pak. Iya, nanti ngobrol-ngobrol santai aja Bu sama Ustadznya. Eh, Sembari kan kemarin saya di grup ada kirim itu ya, company profile ya. Oh iya. Company profile itu kalau mau dicetak boleh. Itu kita pernah cetak itu biayanya 10.000 ya. 10.000. Kalau mau dicetak silakan buat buat persiapan buat ustadz-ustadz atau ustazah, perlu tuh kita kasih seperti itu, kan? Jadi Oh, lebih mantap kalau kita kasih informasi dalam bentuk buku, nanti jadinya kayak buku. baik Pak. Kayak buku cover profile itu cakep banget, dan selama dia tidak menolak, kita tinggal nunggu timingnya aja sambil kita silaturahim. Dan sebenarnya Ustadz Ustazah ini ada triknya Bu ya. Oh Triknya iya. satu, kita wajib menghargai mereka dengan cara memberi hadiah, Oh ya, memberi hadiah. iya Bisa Pak. macam-macam, misalnya hadiahnya parfum, ya kan? Iya. Parfum, atau misalnya ada Jilbab. jilbab, ya kan? Atau kalau ustazah misalnya kasih hadiah apa tuh yang buat tangan tuh? Manset, Gamis. manset ya. Oh iya Mas. Manset atau kaos kaki gitu, oh, mereka perlu tuh, ya. Kalau seandainya ini Pak, berbagi ujroh boleh nggak Pak? Itu nanti ketika sudah masuk ke pembicaraan, Oh, ya. Ini awalnya dulu pendekatannya kayak apa, itu kita misalnya kita kasih kurma gitu kan. Kayak gitu. Nanti kalau udah masuk teknis, dia sudah nanya-nanya, ada pertanyaannya gini, Bu, kalau saya berbagi asofa ini umrohnya ke jemaah saya dapat ujroh berapa? Nah, itu baru nanti ada diskusi gitu ya. Ya, nggak usah terlalu ini, kita nggak usah terlalu gencar. Pokoknya Ustaz, nanti kalau ada jemaah daftar sama saya ujrohnya segini.
begitu. Rasa kita pakai cara yang elegan aja. Karena ujungnya dia pasti nanya kok. Ujungnya dia Iya. pasti. Dan kalau sudah nanya, enak kita jelasin. Ya. Pengalaman saya begitu. Oh, baik, Pak. Ya, di- Siap. itu nanti silakan dicoba. Ada lagi? Untuk sementara itu dulu, Pak Om. Oke, yang lain nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut. Mudah-mudahan pada semangat. Oke, minggu depan, insya Allah udah banyak yang pasang spanduk. Udah banyak yang punya kartu nama, insya Allah ya. Ini Bu, kenapa kita nggak siapin? Karena gini, di travel lain tuh kan kalau mau jadi mitra kadang-kadang kan harus berbayar ya. Pernah pernah dengar kan ya? Kalau di travel lain mau jadi Betul, mitra, betul, betul, Coach. misalnya Betul, Bang, bayar, Bang Haji. iya kan? Bayar Betul. 1 juta, bayar 2 juta gitu kan? Ya sebenarnya buat bikin spanduk, buat bikin kartu nama, buat brosur gitu sebenarnya itu. Dan sebagian juga dipakai buat pengikat gitu. Cuman saya berpikir begini, kalau saya terapkan, ada kemungkinan orang-orang yang baru mulai mau ikhtiar jadi terhalang gitu kan? Itu. Jadi saya kasih pilihan aja lah. Atau saya bebaskan dulu ya pokoknya semangat mau gabung jadi mitra, kemudian nanti spanduk dibikin bisa bertahap gitu kan, tiba-tiba nanti oh ada duit nih 50.000 baru bikin spanduk gitu kan. Tuh, nanti ada Tapi Bang duit Haji, ya. tapi dengan berbayar sepertinya kita tambah apa ya? Kalau saya berpikirnya mohon maaf Bang Haji, saya baru telat langsung nimbrung. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus, Pak. Tapi dengan berbayar saya pikir apa ya? Saya ngerasa beda dengan berbayar tuh. Satu kan kita buat dibuatkan keperluan lainnya ya seperti akun, terus ID card dan lain-lain. Dengan berbayar tuh sepertinya kalau saya merasa lebih apa ya? Lebih semangat, lebih girohnya itu lebih ada kalau saya perhatikan. Saya Betul. ikut 2 yang sudah berbayar nih. Makanya Ya. saya nunggu nih dari Alsofa, nih ada biaya nggak buat ini? Saya lagi nunggu juga nih. Kalau emang ada saya bisa langsung siapkan begitu. Saya Iya. satu ikut kantornya pusatnya di Solo. Nah itu kok paketannya sedikit saya pikir. Padahal itu travelnya lumayan bagus, tapi kok paketannya sedikit. Udah gitu saya bingung nawarinnya. Dan yang satu lagi dia intens. Nah kayak di Asofa nih dia ngasih iklan terus tiap hari, terus ngasih updatean di IG terus, kita diarahin begini terus. Nah, itu saya lebih semangat sampai alhamdulillah dengan izin Allah saya karena tapi memang itu travel yang saya sebut aja namanya motivator gitu Pak Bang Haji ya. Bang Haji tahu Iya. motivator nggak? Saya sebut. Tapi memang harganya agak cukup tinggi ya, harganya di situ lumayan tinggi. Jadi jamaah juga melihat melihat apa namanya ketika mau nanya dengan harga sekian ada nggak dengan fasilitas ini. Oh, makanya saya nggak karena nggak ada jadi yang baru closing di saya tuh di kawasan motivator itu baru satu. Nah saya berpikir Betul. maka dengan gabung di Asofa ini karena kan di Asofa kantor pusat di Bekasi saya berpikir ah ini cocok nih di Bekasi nih. Nah, jadi nanti jamaah-jamaah yang di Bekasi saya akan ngarahin ke sana biar lebih dekat mobilisasinya begitu Bang Haji. Ya, insya Allah Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang ada plus minusnya sih, ada plus minusnya. Eh, Tadi balik lagi, memang ketika kita bikin berbayar, minusnya adalah pasti yang mau gabung jadi sedikit gitu kan, jadi sedikit. Kemudian sementara mungkin ada di sisi lain orang ini dia punya potensi, tapi dia memang belum punya kemampuan buat gabung dengan berbayar gitu kan. Nah, itu yang saya mau akomodir juga gitu. Nah, karena kalau gitu saya ambil tengah-tengahnya aja deh. Silahkan yuk gabung sama-sama, kita belajar sama-sama. Ketika nanti ada butuh alat-alat promosi, ya sudah, kita siapkan materialnya. Nanti mana yang diperlukan, itu aja dulu diproses gitu kan. Gitu. Jadi, oh butuh butuh sudah mulai butuh spanduk nih, udah.
Kalau spanduk kan kira-kira 15.000 sampai 20.000 semeter ya. Anggap aja 20.000. Kalau ukuran 3 meter kan 60.000 gitu kan. Ya udah, dengan duit 60.000 besok sudah bisa pasang spanduk gitu kan. Gitu. Nah, butuh kartu nama. Kartu nama 20.000 udah. Besok sudah bisa cetak 20.000 gitu. Nah, saya ngambil jalan tengahnya gitu Pak. Jadi karena di tempat yang dulu saya begituin ya apa ada plus minusnya begitulah, makanya sekarang saya coba dulu. Oke, kita gabung dulu sama-sama, kita belajar sama-sama, dan nanti untuk alat-alatnya bisa dicicil aja, jangan menjadi beban, karena saya nggak mau potensi yang ada di dalam diri seseorang itu terhalang gara-gara hal-hal yang seperti ini gitu kira-kira ya. Itu kira-kira insya Allah. Oke. Pak, boleh menambahkan sedikit Pak Amri? Oh, boleh. Kalau menurut saya, Pak, ada yang berbayar, ada enggak. Gitu ya. Karena saya juga mengikuti, saya sebut saja travelnya ya Pak, Tandem. Dan juga ada juga di Kalimalang, apa namanya itu, Bang Muammar. Halo? Iya. Ya. Nah, kalau di Tanor itu memang kalau untuk jadi agentnya aja yang 5 gratis 1 itu memang berbayar Pak, 3,5. Kemudian Kalimalang juga ada namanya apa itu yang kerjasama dengan tempat kami kan yang di Bank Muamalat itu malah justru 5 juta. Nah, melihat itu gitu ya Pak. Jadi teman itu banyak yang mundur untuk menjadi agentnya gitu. Katanya kenapa mundur? Saya bilang, enggak. Jadi saya seperti beban. Sementara saya mau cari keberkahan gitu kan ya Pak. Nah seperti itu. Iya. Kalau Iya. untuk saya pribadi, kenapa saya lebih ngeklik ke Asofa gitu, yang dimana istilahnya spanduk tugas swadaya ya Pak, ataupun kartu nama gitu. Jadi lebih menghargai apa sih Pak istilahnya kalau marketing itu menghargai perjuangan. Jadi kita berjuang nih misalnya, mohon maaf kan tidak semua orang bisa berbayar ya Pak dalam Rp0 misalkan. Bagaimana kita mengeluarkan 20.000 atau 60.000 untuk spanduk. Nah, gimana nih caranya? Dengan saya mengeluarkan dan ini kejadian baru minggu lalu. Agent saya di Depok itu kan dia orangnya biasa aja gitu kan. Biasa aja. Terus saya bilang udah saya kasih tahu cara-caranya. Pokoknya ketemu orang, sahabat, teman ngobrolnya gini-gini. Ya Alhamdulillah dalam waktu sebulan dia udah datang tuh kemarin bawa tukang sayur yang tadi saya ceritain. Tukang sayur dorong yang dia nggak sengaja kok tiba-tiba ngobrol, ini orang ternyata mau daftar umroh, langsung dibawa ke kantor, dikasih DP 13 juta gitu kan. Ya udah, langsung komisinya 50% saya kasih tuh. Ya, komisinya 50% saya kasih, lalu saya bilang, sekarang bikin spanduk, bikin kartu nama, itu brosur sekian, sisanya pakai buat di rumah. Alhamdulillah gitu. Jadi ternyata di lapangan ada juga yang punya potensial besar walaupun dia nggak punya dana tapi bisa kita gerakkan gitu. Nah, saya nggak mau melepas peluang itu ceritanya gitu. Makanya ujung-ujungnya sih tetap berbiaya. Kenapa? Seseorang kalau mau membranding dirinya kan harus bikin spanduk gitu kan, harus bikin kartu nama, harus bikin brosur gitu kan. Nah, saya tidak mau narik itu di depan. Tapi silakan bikin jika sudah siap bikin. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya sama aja jatuhnya. Cuman kalau yang lain ditarik di depan uangnya, kalau ini saya nggak tarik di depan, begitu butuh bikin. Nah, gitu aja sebenarnya ya. Ngambil jalan tengah lah kira-kira gitu. Ya, Pak Ayat mudah-mudahan paham ya. Insyaallah gitu. Oke, siap.
Lanjut ya. Ini udah konvensional, udah. Saya masuk ke materi berikutnya. Bapak Ibu, mau tidak mau di depan mata kita dihadapkan dengan dunia digital. Oke? Semua orang punya handphone. Ya. Kalau udah bicara digital, bahasanya handphone aja. Ya. Semua orang punya handphone. Semua orang bersosial media. Semua orang berkomunikasi. Maka kita harus masuk di bagian itu selain juga bersilaturahim, selain bersosial media, kita juga bisa berdagang di sana. Kalau ngambil istilah dagang, kita bisa berdagang di sana ya. Dagang apa aja? Karena namanya dunia digital marketing ini salah satunya dimanfaatkan buat dagang. Nah, karena produk kita haji umroh, ya sudah, kita dagang haji umroh di sana, atau dakwah dari haji umroh di sana, atau syiar haji umroh. Nah, sebenarnya materi digital marketing ini nanti saya bikin di kelas khusus. Nah, di kelasnya ini mungkin nanti agak ada berbayar ya. Berbayarnya mungkin antara 50.000 sampai 100.000 lah ya. Nggak besar-besar juga. Pokoknya nanti ada biaya buat training khusus. Cuman sebelum ke sana, saya kasih materi dasarnya dulu, dan kita sudah bisa masuk di dalam dunia marketing di digital marketing. Oke? Caranya begini. Satu, Bapak Ibu, mohon maaf, saya mau tanya dulu. Ada yang sudah make WA bisnis belum? Alhamdulillah saya pakainya Sudah. Kayaknya banyak yang belum ya. Oke. Saran saya, kalau kita mau berbisnis, maka pisahkan WA kita yang biasa dengan WA bisnis. Ya, itu. Jadi WA kan satu HP kadang-kala bisa 2 nomor kan? Jadi yang satu nomor WA biasa, yang satu nomor WA bisnis. Gitu. Ya, kenapa seperti itu? Supaya segmentasi kita benar-benar bahwa nomor ini orang tahu, pokoknya kalau nomor ini, nomor si Amri yang ini pasti urusannya bisnis aja. Ya. Kalau yang nomor satu lagi urusannya di luar bisnis gitu. Jangan dicampur adukan, Pak. Karena kadang-kala gini, saya suka ngelihat status orang gini. Dia jualan. Ya, dia jualan barang A misalnya di statusnya. Begitu lewat jualannya di status yang keduanya, di situ dia lagi galau. Ya, dia lagi galau di situ. Entah masalah anaknya lah atau masalah inilah gitu kan. Nah, kan jadi nggak enak ngelihatnya gitu kan. Jadi di satu nomor ada jualan, ada urusan pribadi gitu. Yang tadinya orang mau beli, gara-gara lihat status pribadinya jadi mundur. Wah, bahasanya gini, jangan nanti kalau aku beli produk dia, gara-gara dia suka galau, dia nggak ngasih pelayanan nih maksimal gitu jadinya jatuhnya. Paham sampai sini ya? Jadi kalau bisa semua punya nomor terpisah. Yang nggak harus sekarang sih, nanti bisa bertahap. Ya, itu dalam rangka kita supaya lebih profesional. Urusan bisnis, urusan pribadi, urusan pribadi. Jangan dicampur adukan. Ya, itulah gunanya WhatsApp itu bikin versi bisnis. Kita manfaatin. Ya, nanti detailnya seperti apa? Ada kelas khususnya tuh. Ya. Nah, cara paling gampang untuk masuk ke dunia digital marketing, ya, untuk syiar atau jualan di digital. Satu, rajin-rajin pasang status tentang umroh. Ya, tidak harus flyer umroh, tapi bisa status yang lain. Misalnya gini, hari besok misalnya kita ambil di Google gambar Ka'bah, tapi kasih tulisan, saya doakan mudah-mudahan yang melihat gambar ini segera ke Baitullah. Itu, ya, nggak harus brosur gitu, nggak harus brosur. Jadi bisa kita mainkan nanti. Nah, saya mau coba nanti setiap hari atau 2 hari sekali, saya akan posting di grup sesuatu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan update-nya di status ya.
untuk ngebantu aja. Boleh dipakai, boleh enggak, terserah ya. Saya cuma ngasih, Bapak Ibu, ini boleh diposting jadiin status gitu ya. Mau dipakai boleh, mau enggak juga enggak boleh. Saya sekedar bantu aja. Atau Bapak Ibu punya kreasi sendiri, silakan, gitu ya. Silakan, silakan. Jadi itu untuk memperkenalkan orang bahwa kita aktivitasnya adalah syiar Baitullah, itu supaya orang tahu, ya, seperti itu. Yang kedua, kita harus rajin-rajin nambah pertemanan ya. Kalau kata guru marketing saya, itu minimal satu hari 25 orang loh. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu nih? Ya, kalau nggak bisa 25 orang, turunin sehari 20 orang. Ya, kalau nggak bisa 20 orang, 10 deh, gitu ya. Seburuk-buruknya sehari itu minimal nambah 3 orang deh. Coba Bu Sri, kalau sehari nambah 3 orang, sebulan dapat berapa? 3 kali 30, 90 Pak. 90, digenapin aja 100 gitu kan. Jadi kalau sebulan bisa 100, berarti setahun udah 1.200 tuh gitu. Makanya kalau bisa ditingkatkan, minimal sehari 3 nomor baru. Mau kenalan di masjid kek, kenalan di jalan, kenalan di warung, kenalan di mall, di angkot gitu ya. Itu. Nah, jadi kita dijadikan nanti prospek gitu ya. Insya Allah. Oke. Oh, kalau yang tadi tuh pertemanan. Pertemanan tuh maksudnya gini, di medsos, di Facebook ya. Di Facebook kita tambahin pertemanan. Kalau yang bawah ini baru kita nambahin kontak HP. Nah, itu tadi minimal 25 kalau bisa. Kalau nggak bisa 20. Kalau nggak bisa 15 sehari. Kalau nggak bisa 5 sehari. Seburuk-buruknya 3 satu hari. Nah, kalau Pak Ayatullah nih banyak nih orang tua murid udah berapa itu? Orang tua murid di sekolah udah ribuan itu kalau direkam semua di HP gitu kan. Belum yang SD, belum yang SMP, belum yang SMA. Waduh, udah mantap itu buat prospek lah. Insya Allah ya. Jadi jangan sia-siakan. Pokoknya begitu ngelihat orang kenalan lalu kasih kartu nama, baru minta nomor HP-nya. Jadi kalau kita bikin kartu nama satu box isinya 100, maka wajib di nomor di HP kita nambah 100. Nah, jangan sampai kartu nama satu box disebar-sebar gitu. Setelah habis satu box, nambahnya cuma 5 nomor. Ah, itu nggak efektif. Ya, nggak efektif gitu ya. Kalau bisa 100 kartu nama tersebar, 100 nomor baru masuk. Itu. Oke? Lalu nanti kita broadcast info-info umroh, nggak usah tiap hari juga. Seling aja ya, 3 hari sekali gitu ya. Itu misalnya Senin Kemis atau Selasa Jumat gitu ya. Nggak usah tiap hari. Nanti kita materi broadcastnya nanti bisa saya bantu, boleh dipakai atau boleh bikin sendiri kalau punya ide. Ya, silakan. Nah, terakhir nanti ada momen di mana kita belajar iklan digital dan ini berbayar. Insya Allah saya kalau bisa nanti ikut belajar. Walaupun memang ini syaratnya harus punya laptop ya, karena kalau untuk digital nih kita harus pakai laptop. Kalau yang nggak punya laptop nanti kita ada triknya. Kita ada triknya. Tapi kalau mau ikut pun nggak apa-apa, sekedar tahu ya. Nanti kita akan buka kelasnya insya Allah. Ya. Ada FB Ads, ada Meta Ads, itu nanti kita ini kan. Bahkan nanti kita ajarin desain flyer, ya, desain brosur, iklan via TikTok, gitu ya. Nanti bisa kita sama-sama belajar di sini ya. Bertahap aja, nggak usah nggak apa-apa. Oke, dan lain-lain. Karena di hadapan kita dunia digital, ya mau nggak mau kita harus berhadapan, kita bisa masuk di dalamnya ya. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu, kalau yang di HP main Facebook, itu sempat kan kalau ada iklan yang tulisannya di atas, tulisannya apa nih, sponsored gitu ya. Ya, sponsored. Nah, itu adalah contoh seseorang yang pasang iklan dan dia berbayar dan dia menembak orang-orang di Facebook sesuai dengan kriteria dia gitu. Nah,
Nanti kita bisa bikin iklan seperti ini, iklan umroh Asoka. Salah satunya kan teman-teman ketembak iklan untuk gabung ke mitra itu kan karena Mas Faris tuh masang iklan ya, masang iklan, Bapak Ibu tertarik, lalu ngeklik, dari klik itu langsung masuk ke grup WA. Nah itu nanti kita bikin kayak gitu ya, kita bisa jualan nanti ya, Insya Allah. Gak usah takut, oh saya nanti gimana, nanti kita siapin, ada cara mudahnya ya, sangat gak usah takut. Oke. Nanti setelah itu baru rajin-rajinlah follow up dengan cara telepon, di WA, disapa, atau kalau ada kesempatan silaturahim, datang langsung. Insya Allah ketika nanti mereka bisa berangkat sama kita, mereka puas, yang terjadi adalah insya Allah jadinya promo dari mulut ke mulut, insya Allah ya. Itu sedikit malam ini untuk mengupas pemasaran kita jadi konvensional dan digital ya gitu. Digitalnya nanti nggak usah yang ribet dulu, pokoknya Bapak Ibu rajin pasang status saja ya. Bu Sri saya tanya dulu, Bu Sri tiap hari nggak pasang status tentang umroh Bu? Saya tiap hari Pak, alhamdulillah. Tiap hari ya, alhamdulillah. Seperti itu aja. Nanti Allah akan datangkan tuh calon-calon jemaah. Nah, Amin. cuman kalau nomornya masih satu, jangan digabung sama hal-hal lain ya. Iya Pak. Jadi misalnya status pertama ada gambar Ka'bah gitu kan. Status kedua ada brosur. Status ketiga tulisannya gini. Sebel sama tetangga sebelah. Nah, gitu kan. Gitu. Ya. Apa? Jangan dicampur adukkan status pribadi. Yang gitu-gitu janganlah. Yang tadinya orang mau daftar umroh gara-gara ibu bilang sebel sama tetangga sebelah, dikiranya dia gitu kan. Gitu. Iya Jadi, Pak. kita hindari lah insya Allah. Oke, nanti urusan materinya saya coba bantu karena sekarang sudah banyak tools juga. Mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang pernah ikut. Pernah tahu AI? Ada yang tahu AI? Pak Ayatullah tahu AI ya? Artificial Intelligence. Pak Damanuri tahu tuh ya. Pak Damanuri tahu. Ya. Kita bisa bikin materi-materi postingan nanti pakai AI. AI itu sendiri ada yang gratisan, ada yang berbayar, ya. Itu nanti bisa kita manfaatkan insya Allah. Kalau yang belum bisa, nanti saya bantu, ya, insya Allah. Oke, seperti itu informasi malam ini, ya, nggak lama-lama. Intinya, kalau sudah tahu, harapan saya action minimal minggu ini yang hadir sudah pasang spanduk semua, gitu kan? Yang kedua, sudah punya kartu nama. Yang ketiga, sudah rajin update-update status berdasarkan informasi yang kita berikan, ataupun mau bikin sendiri sesuai ide kreativitas masing-masing, monggo. Gitu ya. Silakan. Oke, itu dari saya. Tanya? Bang Haji bertanya. Yap. Izin bertanya, ini saya nih. Apa untuk desain panduk, apa nanti kita dibuatkan terus ada foto kita, apa gimana? Kalau memang ada, saya mau bisa langsung pasang di pesan di percetakan, masih pasang begitu. Ini Jadi kan spanduknya, Pak. saya di Di layar saya bikin spanduk 2 ya, model ini sama model ini. Anjir cakep, lebih cakep banget yang putih. Yang ini ya. Nah, ini nanti ada teman kita di sini bisa taruh foto, Pak. Di antara ini yang gambar apa nih? Gambar Masjidil Haram nih masih bisa ditaruh foto di sini.
ya ada. Tinggal ditempel. Nanti Di sini lagi. namanya tulis sendiri, nomor HP-nya pakai warna putih, tulis sendiri di yang blok hijau ini. Ya, gitu. Di orang percetakan aja suruh tulis itu. Kalau ada foto, fotonya suruh tempel di sini. Taruhnya di posisi mana terserah bebas, ya. Ukurannya 3x1. 3x1 meter. Tuh. Nah, ini nanti saya kirim linknya, link di Google Drive-nya supaya nanti kalau perlu tinggal bilang ke orang percetakannya download supaya dia nggak pecah, ya. Kalau dari WA suka pecah tuh, tapi kalau dari Baik, baik, Google siap. Drive turunkan hasilnya gitu. Oke, silakan ya. Gitu. Kartu nama juga udah saya siapin ini. Nanti kalau mau tinggal seperti ini, kasih nama sama nomor HP. Jadi kosongannya seperti ini. Nanti dipercetakan suruh tambahin nama sama nomor HP kayak begini. Ya, gitu. Oke. Ini materialnya udah kita siapin. Insya Allah. Monggo, ada lagi? Maaf Haji, saya tadi ngertinya sendiri jaringan dia lagi di Tangerang kabupaten, jadi orang ini masih keluar masuk. Agak putus-putus. Jadi Bang Haji jaringannya jadi sepertinya jaringannya jadi Zoom saya keluar sendiri, agak ngeris ini. Oh, oke. Nggak apa-apa, nanti lihat rekamannya aja ya. Baik. Nah, nanti ada rekamannya kok. Sama Ada minta rekamannya. Bang Haji. Ya, oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Terakhir, kembali saya ingatkan, kalau yang ada waktu, besok hadir di kantor Asofa jam 9. Kita ada seminar. Syukur-syukur bisa bawa calon jemaah, ya. Kita akan praktekkan di sana cara menjelaskan, cara mempresentasikan, sampai cara mengclosingkan calon jemaah supaya dia mau daftar. Nah, luar biasa nih. Ya, insya Allah. Pokoknya kalau saya sih ya apa mengadakan acara gini ujungnya pokoknya closing, ya. Ujungnya ini ilmunya dulu kita pakai dari Armina Reka soalnya gitu ya. Gitu insya Allah. Oke, monggo kalau ada yang lagi mau tanya sebelum kita pisah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Iya, dengan Ibu Erna. Ini Pak, kalau ya. pembelajaran yang digital itu kan online ya. Ya, Kalau misalnya offline ada nggak ya Pak? pelatihannya. Pelatihannya. Monggo Bu, datang ke kantor. Tuh nanti Mas Faris ngajarin tuh. Oh, jadi itu ya bisa setiap hari apa tuh Pak kalau yang offline? Bebas saja. Ibu atur sendiri. Oh, Kami gitu. kami belum bikin kelas khusus soalnya. Jadi kalau ada yang butuh langsung datang, nanti kita ajarin, insya Allah. Ya, gitu. Tapi Oke, Pak, nanti iya. kalau mau Gimana Pak? kelas khususnya nanti kita bikin agenda, boleh. Kalau mau kalau mau offline semua bagus juga sih supaya lebih Iya. enak kan. Kita langsung Karena praktek. kan iya, karena kalau misalnya online kan kadang-kadang suka yang jaringannya, terus kadang-kadang kurang kurang paham kan, kadang-kadang nggak interaktif kan. Kalau offline kan Betul. banyak lebih mudah nanyanya, Betul. prakteknya iya. Boleh Bu Erna, insya Allah. Apa ilmu digital marketingnya sebenarnya ilmunya umum, cuma nanti kita pakainya buat jualan umroh gitu ya, gitu ya. Iya, Gitu. iya Pak. Oh, Makasih Pak. Ya. Bu Erna, semangat. Oke.
Udah ya. Ada lagi. Ini tinggal action, tinggal gas. Memang materi intinya cuma 3 ini. Nanti ada materi tambahan yang saya coba sharing, tapi nanti mungkin di hari-hari lain. Tapi biasanya saya sama Mas Faris nanti setiap waktu kan ngerekrut lagi. Itu materinya yang 3 ini aja, ya. Yang 3 ini sebagai pembekalan awal. Baru nanti tambahan-tambahannya kita akan berikan di jadwal-jadwal tertentu, ya. Insya Allah itu. Jadi kita ngerekrutnya ini setiap saat ada terus, Pak. Apalagi nanti dibantu sama teman-teman yang model kemarin saya jelasin, teman-teman ngerekrut lagi jadi mitra itu lebih bagus lagi, gitu ya. Jadi selain kami ngerekrut pakai digital, teman-teman yang sudah sepakat join di Asofa, silahkan merekrut kawan-kawannya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya yang ingin diajak juga jadi mitra, gabung sama kita. Nanti kita training juga mereka dan akan ada manfaatnya seperti tadi yang kemarin dijelaskan, ada manfaat dari setiap penjualan umroh yang mereka dapatkan, ya. Seperti itu. Jadi untuk rekrut agent ini, jadi kita ada 2 sumber, yaitu kami ngiklan sendiri. Yang kedua, sumbernya dari Bapak Ibu, teman-teman yang mengajak orang lain untuk jadi mitra, itu pun akan menambah saudara-saudara kita untuk jadi mitra di Asofa. Ya, silakan. Kemarin Pak Ayat tuh udah ada yang mau diajak-ajak, langsung di ini aja Pak ya, langsung dieksekusi. Ya, Insya Allah. Yang lain juga silakan, monggo. Ya, istrinya mau ikut boleh, ponakannya apa semua masukin. Dan nanti mudah-mudahan ada makin berkembang dari sana. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan dan saya ucapkan selamat bersyiar, selamat berdakwah. Saya akan dampingi terus bersama Ustadz Faris di dalam grup. Kalau ada apa-apa yang perlu dibantu, perlu dipertanyakan, perlu kami bantu, nanti jangan segan-segan menyampaikan di grup dan secepat mungkin akan kami penuhi apa-apa yang menjadi kebutuhan kita dalam bersyiar, dalam memasarkan haji umroh Al-Sofa. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan keberkahan ya di dunia wal akhirah, dan saya berharap nanti kita semua bisa secepatnya ke tanah suci. Satu lagi terakhir, saya ada rencana mau bikin program tahun depan, tapi ya program umroh khusus mitra dengan budget yang bisa kita sepakati bersama. Kita bisa berangkat ke tanah suci sama-sama sambil belajar di sana tentang hal-hal yang berhubungan dengan paketan umroh. Mudah-mudahan ini jadi menarik. Jadi umrohnya umroh khusus, umroh mitra, umroh, anggap aja saya kasih judul sekolah umroh lah, sekolah umroh. Nah, kita berangkat dengan biaya yang bisa disanggupi bersama-sama. Nanti kita sesuaikan budgetnya, kita bisa berangkat, kita bisa belajar sambil ibadah, pulang tambah semangat kita. Gitu. Ada planning saya di tahun depan. Jadi yang sudah punya rezeki disimpan-simpan ya, simpan-simpan, disisihkan. Nanti begitu saya buka programnya, mudah-mudahan kita bisa berangkat sama-sama dengan kondisi keuangan yang kita punya. Tapi ini bukan buat dijual komersil ya, bukan buat dijual komersil. Ini buat internal kita. Kita akan bikin program internal supaya Bapak Ibu yang belum ke tanah suci bisa dengan mudah ke tanah suci. Kita belajar di sana, kita ibadah, kita pulang kita lebih semangat untuk bersyiar, berdakwah. Gitu. Oke, cukup.
Kalau cukup, saya ucapkan terima kasih sudah bisa join di pertemuan pertama, kedua, ketiga. Nanti yang lain-lain bisa, yang belum bisa hadir karena terbentur waktu dan situasi, nanti videonya kita lihat di grup. Cuman video kedua kemarin belum, nggak apa-apa, nggak terlalu ini sih. Yang penting yang satu sama yang ketiga nanti kita share. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan, saya doakan semuanya sukses, insya Allah kita share sama kita. Semangat. Kritik dan saran kami buka di grup WA, atau kalau agak sungkan boleh japri aja ke saya ya. Kalau ada saran, ada kritikan boleh dijapri, dan nanti ini menjadi perbaikan buat semua dan kebaikan buat kita semua. Itu aja dari saya. Terima kasih. Dikembalikan ke Mas Faris untuk ditutup ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah sudah selesai seluruh rangkaian acara kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga kemarin. Terima kasih banyak kepada Ustadz Amri yang sudah memberikan materi yang begitu bermanfaat, Masya Allah. Mulai dari kemarin pengenalan tentang Asofa, kemudian membongkar bagaimana rincian dari paket-paket umroh, kemudian sekarang yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memulai mensyiarkan paket-paket umroh untuk orang-orang di sekitar kita, baik yang konvensional maupun yang secara digital. Insya Allah Bapak Ibu bisa langsung mulai ya untuk mensyiarkannya. Sudah bisa langsung dimulai. Sudah beberapa ada paket-paket yang sudah di-share juga di grup dari kemarin. Insya Allah akan terus kita update lagi di grup setiap harinya untuk tadi bantuan-bantuan dari Ustadz Amri juga nanti akan ada untuk status sehari-hari, status WhatsApp, nanti ada gambar ataupun caption-caption yang nanti insya Allah akan dikirimkan setiap hari, kata-kata juga untuk nanti bisa menjadi soft selling bagi Bapak Ibu untuk bisa ditaruh di status WhatsApp atau story Instagram dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti untuk perkembangan-perkembangan selanjutnya mengenai pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Kemudian nanti ada kelas-kelas digital marketing. Kemudian nanti ada webinar-webinar lagi. Kemudian nanti ada seminar lagi di kantor maupun di tempat-tempat lain juga nanti insya Allah. Nah selanjutnya nanti semuanya di-share di grup. Nanti juga rekaman ini insya Allah juga akan di-share di grup di pertemuan pertama dan ketiga kemarin ya. Pertemuan pertama akan di-share juga nanti insya Allah kalau sudah jadi rekamannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya. Mari kita sama-sama tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah transfer, maka faedah Semuanya, assalamualaikum. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.